Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya ta'zimi dan yang kami harapkan barokahnya dari beliau Dr. Dadan Nurul Haq MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu tauhid, dan yang saya banggakan kepada seluruh rekan-rekan kelas PAIB. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dadan Nurul Haq MAG yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kepada kelompok kami. Baik, perkenalkan, saya Fahmi Hidayat yang akan membimbing perjalanan presentasi kelompok kami. Baik, adapun topik yang kelompok kami bahas adalah Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata iktijal, yang mana artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat, sehingga berkecenderungan menggunakan rasio dasar argumentasi. Sekian dari saya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari Fadila. Poin yang kedua, sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriyah di kota Basrah atau Irak. Mengenai arti dan asal-usul Mu'tazilah, terdapat beberapa versi yang ditemukan oleh para ahli ilmu kalam, yaitu diantaranya, yang pertama, versi Al-Mas'udi. Sebutan Mu'tazilah berasal dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar bukanlah mukmin, juga bukan kafir, tetapi mengambil dari posisi keduanya yang biasa disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Yang kedua, dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu hari Qatadah Ibnu Da'amah masuk ke Masjid Basrah dan duduk pada majelis Amr bin Ubaid yang disangkanya adalah majelis Hasan Basri. Setelah ia menyadari bahwa ia salah masuk, ia pun berdiri dan meninggalkan tempat tersebut sambil berkata, "Ini kamu Mu'tazilah." Sejak saat itu mereka pun disebut sebagai kaum Mu'tazilah. Yang ketiga, menurut Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah ini sudah ada kurang lebih 100 tahun sebelum terjadinya perselisihan pendapat antara Wasil bin Atha dengan Hasan Basri di Masjid Basrah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farid Jasid Afikri. Di sini saya akan membacakan tokoh aliran-aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atha. Yang kedua, Al-Alaf. Yang ketiga, Bishr bin Al-Muttamir. Yang keempat, An-Nazam. Yang kelima, Al-Zubayy. Yang keenam, Al-Khayyat. Yang ketujuh, Al-Qadi Abdul Jabbar. Yang kedelapan, Az-Zamakhsyari. Saya akan menjelaskan ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah atau doktrin-doktrin aliran Mu'tazilah. Doktrin Mu'tazilah terpusat pada 5 dasar ajaran atau usul khamsah, yaitu yang pertama, at-tauhid artinya keesaan Allah, yang kedua, al-adlu artinya keadilan Allah, yang ketiga, al-wa'ad wa al-wa'id artinya janji dan ancaman, yang keempat, al-manzilah bainal manzilataini yang artinya posisi di antara dua posisi, dan yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar yang artinya memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar.
Yang pertama, at-tauhid artinya keesaan Allah. Paham ini mendorong kaum Mu'tazilah untuk meniadakan sifat-sifat Tuhan yang mempunyai wujud sendiri di luar zat Tuhan. Yang kedua, al-adl artinya keadilan. Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan sendiri segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan kekuasaan atau kodrat yang diberikan oleh Tuhan pada diri mereka. Yang ketiga, al-wa'du wa al-wa'id yang artinya janji dan ancaman. Keadilan menghendaki supaya orang bersalah diberi hukuman berupa neraka dan orang yang berbuat baik diberi hadiah berupa surga sebagaimana dijanjikan Tuhan. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilataini yang artinya posisi di antara dua posisi. Pembuat dosa besar tidak beriman, tidak juga kafir seperti disebut terdahulu. Posisi pelaku dosa besar berada di antara dua posisi tersebut, yaitu fase orang fasik, memiliki derajat tersendiri yaitu berada di bawah mukmin namun di atas posisi kafir. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar yang tidak bertobat dan meninggal dalam kondisi yang berdosa akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Namun hukumannya diringankan. Nerakanya tidak sepanas mereka yang dihuni oleh orang-orang kafir. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh berbuat baik dan melarang perbuatan buruk. Semua muslim wajib melakukan upaya untuk menyiarkan dakwah Islam dan menunjuki orang yang sesat dan mencegah orang untuk mencampur adukan kebenaran dan kebatilan sehingga tidak menghancurkan Islam. Sekian. Kesimpulan dari presentasi ini adalah Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Basrah, Irak. Menurut Al-Mas'udi, sebutan Mu'tazilah berasal dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan mukmin, juga bukan kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya, al-manzilah bainal manzilatin. Sedangkan menurut Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah sudah ada kurang lebih 100 tahun sebelum terjadinya perselisihan dengan antara Wasil bin Atha dengan Hasan Basri di Masjid Basrah. Golongan yang disebut Mu'tazilah pada waktu itu adalah mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertikaian. Golongan yang tidak ikut pertikaian itu mengatakan kebenaran tidak mesti berada pada salah satu pihak yang bertikai, melainkan kedua-keduanya bisa salah. Sekurang-kurangnya tidak jelas siapa yang benar, sedangkan agama hanya memerintahkan memerangi orang-orang yang menyeleweng. Kalau kedua golongan menyeleweng, maka kami harus menjauhkan diri, yang artinya intizalna. Ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah adalah at-tauhid, kemahaesaan Allah, al-adl, keadilan, al-wad wal awaid, posisi di antara dua posisi, al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Mungkin cukup.